Lantas, apa saja peluang yang ditempuh tenaga honorer yang dinyatakan gagal? Nah, ini dia teman-temannya. Meski tantangan semakin berat, pintu menuju SNP3K tetap terbuka lebar. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan kita masih menanti informasi dari pemerintah, informasi baik mengenai penerimaan CSN 2024, khususnya kita membahas mengenai pengangkatan P3K di tahun 2024. Dan tidak lupa untuk dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan ataupun info-info lainnya. Channel kita Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, informasinya adalah honorer tak lulus Verval Database BKN pengangkatan P3K 2024. BKN masih beri harapan ini. Jadi, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tak lulus Verval Database BKN atau pada waktu validasi verifikasi database BKN Bapak Ibu tak lulus ataupun tidak masuk database BKN di tahun 2024 ini, maka BKN masih beri harapan. Nah, harapan apa yang akan diberikan pemerintah atau BKN? Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengumumkan hasil proses verifikasi dan validasi atau verval data itu 1,7 juta tenaga honorer. Adapun tenaga honorer yang masuk database BKN ini nantinya diangkat menjadi P3K. Hal ini sesuai dengan penetapan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2024 bahwa tenaga honorer akan diselesaikan hingga Desember 2024. Nah, ini dia ya teman-temannya. Seperti kita ketahui, informasi-informasi yang kita dapat bahwa hasil verifikasi dan validasi itu ada 1,7 juta data tenaga honorer. Oke, jadi ini nantinya diangkat, ini yang menjadi prioritas, diangkat menjadi P3K di tahun 2024 sesuai dengan penetapan Undang-Undang ASN bahwa tenaga honorer itu akan diselesaikan hingga Desember 2024. Maka diusahakan di tahun 2025 itu tenaga honorer ditiadakan lagi. Oke. Nah, selanjutnya penyelesaian tenaga honorer yang masuk database BKN akan diangkat menjadi P3K. Dalam pelaksanaan verval tenaga honorer tersebut dilakukan dengan 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja atau Pokja. Nah, ini vervalnya ini berdasarkan 6 kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Di antaranya honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, ini dia ya 6 kriterianya. Kita memiliki masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, lalu SPTJM. Nah, Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan BKN melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam verval tenaga non-ASN. BPKP sebagai tim Quality Assurance dan penanggung jawab Pokja kriteria 1 serta tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2 dan 6. Nah, itu dia ya, tadi sudah dijelaskan 6 kriteria. Jadi Pokja 1 ini penanggung jawabnya adalah BPKP, sedangkan kriteria 2 sampai dengan 6 itu merupakan tanggung jawab dari BKN.
Namun, tak menutup kemungkinan dalam proses seleksi tersebut akan ada kelompok yang dinyatakan gagal atau tidak lulus. Dalam menyikapi hal tersebut, BKN sebagai panitia pelaksana memberikan sedikit peluang. Nah, ini dia ya, sedikit peluang bagi adanya yang dinyatakan tidak lulus atau gagal dalam verval atau verifikasi database BKN. Nah, lantas apa saja peluang yang ditempuh tenaga honorer yang dinyatakan gagal? Nah, ini dia teman-teman ya, yang harus kita perhatikan dan harus kita persiapkan. Nah, ini dia. Sebelumnya sudah disampaikan Bapak Menteri, Menpan RB dalam rapat persiapan pengadaan seleksi CSN 2024 bagi tenaga honorer tidak memenuhi lowongan formasi atau tidak lulus tes, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tetap mempunyai kesempatan menjadi P3K penuh waktu. Nah, ini dia yang pertama ya, bagi teman-teman yang tidak masuk database BKN ataupun gagal ataupun tidak lolos verifikasi, maka pemerintah memberikan pernyataan bahwa akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Akan tetapi P3K paruh waktu ini tetap juga mempunyai kesempatan menjadi P3K penuh waktu. Oke, itulah salah satu upaya pemerintah bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang gagal ataupun lolos verifikasi data. Selanjutnya, akan tetapi tenaga honor tersebut tetap harus mengikuti mekanisme seleksi khusus. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana mekanisme seleksi khusus pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Oke, ini permasalahannya. Jadi jika teman-teman sudah masuk P3K paruh waktu, maka belum jelasnya mekanisme seleksi atau akan dilakukannya seleksi khusus untuk menjadi P3K penuh waktu. Oke, jadi itu dia teman-teman ya. Dalam mekanisme seleksi khusus itu nantinya akan dibuat dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB. Oke, selanjutnya honorer diarahkan ke CPNS 2024. Nah, pemerintah membuka peluang emas dengan menyediakan 2,3 juta lowongan dalam formasi CSN 2024. Ya, ini dia ya, penerimaan CPNS ataupun CSN itu baik CPNS maupun P3K itu 2,3 juta lowongan. Oke. Bagi tenaga honorer dan fresh graduate, ini adalah kesempatan besar untuk mengukir karir di pemerintahan. Meski tantangan semakin berat, pintu menuju SNP3K tetap terbuka lebar. Pesan tegas dari BKN ini mengharuskan tenaga honorer baru untuk bersiap lebih giat menghadapi persaingan dalam seleksi CSN 2024. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi, mimpi menjadi P3K masih bisa dikejar. Dengan demikian, meskipun impian menjadi P3K 2024 melalui jalur honorer harus dikubur dalam-dalam, harapan untuk menjadi bagian dari SN tetap menyala terang. Nah, ini dia kedua ya. Bagi teman-teman yang tidak lolos verifikasi atau validasi data, yang kedua itu diberikan pemerintah kepada kita atau teman-teman sekalian diarahkan ke CPNS 2024. Karena apa? Karena tidak terdatanya ataupun tidak bisanya kita diangkat menjadi P3K karena tidak lolos database BKN. Jadi persiapkan dan alihkan jika memang tetap mau jadi ASN di tahun 2024 karena peluang sangat besar karena pemerintah menyediakan 2,3 juta lowongan termasuk di dalamnya P3K dan CPNS. Jadi persiapkan secara matang-matang, belajar, dan jangan lupa juga kita untuk berdoa
agar mendapatkan keputusan-keputusan ataupun penantian panjang yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan terhadap kita. Oke, sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini. Tetap semangat, tetap berdoa, dan jangan lupa untuk belajar. Terima kasih, see you next video.